Ini cerita lucu. Awal saya itu melihat atau mendengar kata PMII itu muncul di benak saya itu Palang Merah Indonesia Indah. Nah itu yang jadi lucu. Karena memang saya donor darah. Nah itu. Manfaat yang didapat ketika kalian ikut ber-PMI, tapi jangan berharap kalian mendapatkan materi di PMI, salah ya. Tapi kalau kalian mendapat relasi, jaringan, kenalan, PMI lah yang tepat. Nah itu kata saya. Jangan ragu-ragu ikut PMI. PMI menurut saya sudah tepat untuk kalangan santri yang sedang menjalani mahasiswa. Mengapa tadi ya ada pertanyaan kenapa harus PMI enggak organisasi yang lain seperti itu? Yeah. Nah setelah saya masuk jauh di PMI, saya mengetahui bahwa organisasi-organisasi yang lain, contoh HMI, terus kami IMM, itu kan organisasi-organisasi memang mahasiswa berbasis Islam, cuma tidak dalam naungan Nahdlatul Ulama. Ketika nanti kita kesusahan di jalan, entah itu kebanan atau enggak punya korek lah contoh, itu jawab pinjam teman kalau kita kenal kan itu bahasa sederhana. Ketawa dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, saya biasa host profesional se-Kabupaten Rembang. Saya Muhammad Faizin dan kali ini saya akan mencoba dengan membuat konten lagi, yaitu podcast santri untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, saya pernah membuat podcast santri bersama salah satu santri Al-Anwar Dua Sarang, yaitu Kang Muhammad Zahir. Di podcast pertama saya berbantah tak jelas tapi sedikit ya, semoga bermanfaat saja, dengan tema itu tadi, dulu kehidupan santri berdampingan dengan COVID-19. Dan sekarang saya akan membuat podcast yang kedua, yaitu dengan tema santri ber-PMI. Santri ber-PMI. Dan kali ini saya akan berjagong tak jelas tapi bermanfaat dengan salah satu kawan saya. Dulu dia juga alumni Pondok Pesantren Bumbur Kauman Surabaya, dan sekarang dia alhamdulillah sudah menikah. Alhamdulillah sudah menikah. Yaitu kali ini saya mendatangkan Kang Ahmad Abdul Razak. Selamat malam Kang Ahmad. Ya, selamat. Bagaimana kabar, men? Alhamdulillah baik. Kamu kok nggak pakai sokok gimana? Kamu tadi tidak jelasan. Oke. Ini mencerminkan bahwa saya itu walaupun sebagai santri, jiwa santri juga ketika diterjunkan ke masyarakat bisa berbaur, tidak harus memakai peci. Nasionalisme juga. Untuk menjaga kerukunan. Ketika nanti saya pakai songkok, dilihat orang-orang terlalu kelihatannya menspesialkan diri. Kalau begini kan bisa berbaur dengan tetangga. Peci atau enggak berpeci itu bukan masalah menurut saya. Betul sekali apa yang dikatakan Kang Rosa. Karena belum tentu kita itu memandang luarnya saja, tapi harus memandang orang itu dari dalamnya saja. Kalau dalamnya tidak kelihatan, ya dibuka saja bajunya. Kelihatan. Masuk. Oke. Kali ini perlu Anda ketahui semua, pemirsa sahabat santri, selamat malam ya. Pertama kali saya mau memberitahu kepada Anda bahwa di malam hari ini tepat tanggal 6 September
2021 menjelang 7 September. menjelang 7 September 2021 karena ini sudah jam 12 kurang 5 menit. Kalau saya akan memberitahukan kabar bagus untuk Anda semua, yaitu kali ini pertama kali saya memakai jam tangan. Tepuk tangan dong. Ada kemajuan. Iya. Karena alhamdulillah ini channelnya Sahabat Santri sudah masuk AdSense. Tinggal menghitung beberapa hari. Iya, ya terima kasih lah untuk semua teman-teman yang sudah subscribe sehingga mencapai sekarang sudah 1.300 lebih. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua. Walaupun viewernya masih sepi, tapi saya tetap berusaha untuk memberitakan viewer saya. Tepuk tangan lagi dong. Siap. Oke, Kang Rusa. Ini enggak disuruh ngopi. Oh iya, silahkan diminum. Oh, diminum. Kopi. Oh iya, Ya. ini saya kopi. Ada kopi. Karena malam ini saya bertamu di rumahnya Kang Rusa, tepatnya di Rembang. Saya ini sengaja ya bertamu di sini, dan saya dibuatkan kopi hitam racikan saya sendiri, dan ini juga racikan Kang Rusa sendiri. Katanya kalau racikan sendiri itu nanti kalau enak nggak enak itu tetap dirasakan, pahit atau manis tetap dirasakan. Itulah kehidupan racikan kita sendiri. Bukan, itu sebuah itu sebuah konsep yang muncul dari pemikiran saya bahwa ketika seseorang hadir di sini dibuatkan kopi, kita kan nggak tahu selera orang itu masing-masing. Maka dari itu kita sediakan air panasnya saja untuk racikan kopinya biar racik sendiri. Kalau nggak enak bukan salah saya. Iya. Nah, seperti itu Sahabat Santri. Itulah mungkin cara Kang Rusa menyuguhi tamu, karena tamu itu adalah raja, jadi dibebaskan tamu itu raja, bebas mau beli mana. Dan juga di sini juga ada tape goreng ya, tape goreng. Ini juga ada jenang kudus. Ini dari mana ini jenang kudus? Ya dari Kudus. Oh iya, Asli. juga jenang kudus ya. Ini tapi jenang kudusnya agak sedikit atos apa kental gitu, enggak yang ginyir-ginyir. Padat. Oh iya, padat. Jenang kudus ya. Berarti jenengan nih Bu, baru dari Kudus. Alhamdulillah kemarin setelah menahan diri selama 2 tahun untuk dapat sowan ke Mbak Sunan. Iya, PPKM ya. Iya, karena 2 tahun kita berdiam diri di rumah terus PPKM. Maka kemarin ketika dibuka langsung ke sana. Rasa rindu saya terhadap Kanjeng Sunan itu udah diubun-ubun, ingin meledak. Makanya kemarin langsung punya niatan ke sana, buka sana langsung. Itu pertama ya. Iya. Kedua, kalau menurut alasan saya begini, mungkin alasannya. Yang pertama ya ingin sowan. Yang kedua ingin mencari suasana baru. Kalau di Rembang itu dia kan dekat Pantura, panas, motor mangling-mangling setiap hari panas. Kalau di Mulyo di pegunungan sejuk, ada dia bersama istri. Ngomong-ngomong, istrinya baru berapa? Oh, alhamdulillah, insya Allah 1. Insya Allah, tapi kalau rezeki 2 ya izin istri dulu. Loh, karena memang dalam agama itu kan dijelaskan untuk ketika mau berpoligami itu harus mendapatkan izin dari istri yang terdahulu. Enak ya, saya masih ya doanya saja ya, semoga cepat nyusul lah. Oh, bentar, ngomong-ngomong, ternyata ini bukan di studio Sahabat Santri ya? Oh, bukan. Iya, ini saya berkunjung di Rembang. Oh iya, siap. Ini rokok disodatin atau enggak? Iya, ini rokok. Tapi nggak ada koreknya. Oh, Masya Allah. Oh iya. Kat. Gak usah cut, tak tinggal dulu sebentar. Nah, iya. Oh, lali. Oh, boleh sambil rokok? Monggo, silakan. Ya, tapi Oh, untuk editor nanti ini dikasih apa?
sensor ya. blur. Iya. Wah, Kalau dilihat anak-anak channel profesional internasional nggak apa-apa. Oke, itulah sedikit mukadimah dari kami, guyonan kami yang sangat tidak bermanfaat. Boleh Anda dengarkan dan boleh Anda tidak simak, tapi jangan skip. Oke, ya saya tak nyumet rokok dulu. Sukun rokok saya. Oke, ini masuk ke tema ya. Tema malam ini adalah santri ber-PMI. Santri ber-PMI. Untuk Kang Rusek sendiri ya, apakah ada kesamaan antara santri dan mahasiswa yang ber-PMI? PMI kan organisasi di mahasiswa ya. Kalau santri kan biasanya ada organisasi. Apakah sama, saling membantunya, terus efek positifnya itu sama atau tidak? Kalau saya pribadi, bahwa di PMII itu merupakan sebuah wadah bagi kalangan mahasiswa yang tidak merasakan merasakan suasana ketika mondok, maka dibuatkan sebuah wadah untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergabung di PMII. Karena kita di PMII lebih-lebih itu karena PMII ini lahir dari rahimnya NU ya. Maka dari itu dulu Mbah Yai Hasyim Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah berkata, barang siapa yang mau menghidupi, kata-kata menghidupi NU, maka akan saya anggap sebagai santriku. Nah, dari dari ucapan beliau tersebut, maka dari NU terus muncul sebuah pemikiran bagaimana caranya untuk mengelompokkan ini orang-orang, karena di masyarakat kita di Indonesia ini kan banyak yang belum memiliki kesempatan untuk merasakan indahnya sebagai santri. Nah, maka dari itu menurut saya kesamaan antara santri dan ber-PMII atau mondok dan ber-PMII itu ya nggak jauh berbeda. Untuk gotong royongnya itu juga ada, seperti di pondok ada rohannya. Kalau di PMII nanti setiap kegiatan itu juga rohan, sama-sama kita mensukseskan sebuah acara tersebut. Langsung terjun ke lapangan gitu ya. Iya. Kalau di kuliah itu namanya kerja nyata, kerja nyata itu ya. Itu yang pertama. Berarti ya, hampir sama ya. Iya. Terus kegiatan di PMII itu apakah sama dengan santri-santri? Ada. Kalau santri kan biasanya jadwalnya padat kan. Pagi fajar setelah subuh ngaji, nanti ngaji, terus sekolah, madrasah, ngaji lagi, malam musyawarah terus. Kadang sampai jam 12 kadang kan ada. Ya santri-santri salafi. Apakah di PMII ada seperti itu? Ada pengajian atau bagaimana? Ada, semua itu ada. Cuma perbedaannya ketika kita ber-PMII itu kita lebih diberikan pelajaran bagaimana kita meresapi problematika yang muncul di masyarakat. Contoh ini ya, karena memang mahasiswa sejatinya mahasiswa itu tugasnya sebagai agen kontrol sosial atau seseorang yang dapat membantu sosial, agen of change, untuk merubah sebuah tatanan yang ada di pemerintahan, ataupun ketika nanti sebuah peraturan dari pemerintah itu dirasa cukup membuat masyarakat itu sedikit kesusahan. Nah, itu nanti kita membantunya lewat situ. Begitu juga ketika kita menjadi santri. Contoh, tetangga kita mungkin sedang kena musibah atau sedang membangun rumah, maka
kita sebagai santri pun itu kan kita diminta untuk membantu. Nah, sama-sama kita membantu, cuma perbedaannya kalau mahasiswa ini membantunya ke arah ke pemerintahan, ketika masyarakat itu tidak bisa menyampaikan aspirasinya, kita yang mewakili. Kalau santri membantunya di tetangga-tetangga. Terus kemudian bagaimana aktivitasnya? Kalau di PMI pun sama, kita setiap malam apa, karena memang kita tidak setiap hari bisa kumpul seperti santri. Kalau santri kan memang mungkin jadi satu dalam satu asrama, tiap hari kegiatannya ngaji. Kalau di PMI itu setiap 1 minggu sekali itu ada diskusi, entah itu diskusi apapun, diskusi tentang masalah peraturan, diskusi masalah keagamaan juga ada. Karena apa? Ya tujuan utama tadi untuk mewadahi orang-orang yang tidak berkesempatan nyantri atau mondok. Nah, dari situlah kita memberikan pemahaman kepada orang-orang yang tidak berkesempatan santri untuk mengaji. Karena kapan lagi kalau enggak? Oh iya. Nah, seperti itu. Keren. Ya, bisa dimengerti lah. Itu yang pertama mungkin kegiatan-kegiatan. Iya. Saya juga pernah lihat di media sosial Facebook atau WA, YouTube juga kadang mahasiswa PMI itu ada yang setelah Indonesia kan sering dilanda kemarau panjang, terus dia gotong royong membantu warga dengan air bersih, itu termasuk ya? Ya itu termasuk itu untuk sosialnya membantu masyarakat ketika membutuhkan apa, kita siap menjawab tantangan tersebut. Pertama kali kenal PMI. Nah, sebentar, ini pertanyaan sudah saya tulis dengan sesama. Gitu ya, siap. Karena Anda ini termasuk ngeten. Apa artinya ngeten itu? Top. Nah, ini sudah saya tulis. Sudah saya tulis ini untuk pertanyaan buat Kang Rusak, dan sudah saya siapkan dari pesantren saya. Spesial untuk malam hari ini. Pertanyaan yang selanjutnya mungkin begini. Pertama kali kenal PMI dan apa sih alasan jenengan itu masuk di organisasi PMI ini? Kan kalau saya ketahui kan banyak, ada organisasi mahasiswa lainnya seperti HMI, ya, kami, terus IMM ya, itu kan banyak organisasi. Kenapa memilih PMI? Nah ini kalau ini ceritanya cukup panjang. Seperti ini, berawal dari saya itu nyantri bersama sampean ya. Nah ini perlu diketahui sahabat, ini sahabat dari kecil saya waktu saya TK sampai di pondok itu satu rumpun terus. Kita sudah menjabat M3, MI, MTS, MA, nah M3. Tapi begini, sayangnya sangat disayangkan sekali, dia ini hampir SP, hampir lulus kuliah. Dia kuliah di Al-Kamal Sarang ya. Kalau saya di Al-Muhammad Jepu, tapi saya itu tipe orang yang sangat pemalas sekali, dan saya skip skripsi saya hampir 1 tahun lebih. Monggo. Iya, siap. Curhatan yang nggak penting ini. Dilanjutkan ya. Berawal dari saya mondok karena basic saya itu anak desa yang sangat pelosok lah ya, bisa dikatakan sangat pelosok. Terus saya mondok MA, setelah MA saya alhamdulillah berkesempatan untuk merasakan suasana perkuliahan. Untuk yang pertama kali kuliah saya itu pernah di AKN dulu. Nah, awal kali saya masuk AKN itu apa? Akademi Komunitas Negeri. Itu di Rembang juga. Di Rembang juga gitu ya. Sampai alhamdulillah saya lulus dari AKN. S1? Bukan S1, tapi D2. D2 AKN. Oh, berarti terus setelah AKN terus lanjut di Al-Amal. Terus cari lagi dan berkesempatan untuk masuk di bangku perkuliahan yang nantinya menjadi sarjana seperti itu. Nah, kembali ke awal tadi bahwa setelah saya
merasakan dunia perkuliahan, masuk di KKN, muncul di dalam diri saya bahwa saya harus menemukan sesuatu. Maksudnya menemukan sesuatu, jangan sampai saya itu, katanya kan ketika kita mahasiswa itu sudah berbeda dengan saat kita masih SMA dan SMA, karena kuliah itu lebih fleksibel, lebih santai dan yang lain-lain. Terus saya mikir, apakah saya harus kuliah terus pulang, kuliah lagi, pulang lagi? Apakah kan seperti itu? Itu enggak jauh berbeda ketika saya sebagai siswa di SMA. Nah, MA. ya, maksudnya seperti itu, standarnya SMA. Nah, terus setelah itu saya mencoba ikut mencari-cari organisasi. Kemudian saya pertama itu dulu itu melihat teman satu kelas kita dulu itu yang namanya Ipung ya, masih ingat? Nah, ya, Ipung. yang dari Banjar. Nah, itu kita kan dulu satu kelas di MA-nya ya. Nah, Ipung saya punya kontaknya dan melihat-lihat historinya itu dia sering upload PMI. Ini cerita lucu. Awal saya itu melihat atau mendengar kata PMI itu muncul di benak saya itu Palang Merah Indonesia Indah. Nah, itu yang jadi lucu. Karena memang saya donor darah. Nah, itu pahamnya itu. Terus gini, saya terus keinginan ikut coba-coba ikut. Terus waktu itu saya terus ikut PMI. Ternyata setelah saya masuk ke PMI ternyata beda, Mas. Ini kok bukan Palang Merah Indonesia Indah gitu, masih muncul pertanyaan. Ternyata PMI itu adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Setelah saya masuk, tahu ceritanya bagaimana PMI ini, terus dia lahir dari apa, ternyata dari NU. Alhamdulillah, karena saya dibesarkan di kultur di desa saya itu masih NU, walaupun secara struktur itu tidak masuk di NU. Artinya apa? Tidak tercantum nama-nama masyarakat saya itu sebagai pengurus NU. Ya memang beberapa ada yang masuk pengurusan NU, tapi secara kultur masih kental karena tahlilan, manakipan, terus malam 3 hari, 7 hari, orang meninggal 40 hari itu masih sangat dijaga oleh warga di kampung saya. Jadi seperti juga kalau di desa ada Ansor, Banser. Nah, itu termasuk dari Banomnya itu. Nah, setelah saya mengetahui hal tersebut, saya terus merasa cocok. Oh, ini organisasi yang saya cari. Terus kemudian mengapa tadi ada pertanyaan kenapa harus PMI, enggak organisasi yang lain seperti itu. Yeah. Nah, setelah saya masuk jauh di PMI, saya mengetahui bahwa organisasi-organisasi yang lain, contoh HMI, terus kami, IMM, itu kan organisasi-organisasi memang mahasiswa berbasis Islam, cuma tidak dalam naungan Nahdlatul Ulama. Oh, tidak. Oh. Nah, kalau kami HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, itu dulu sepengetahuan saya itu dulu lahir dari rahim Masyumi. Dulu itu ada partai namanya Masyumi. Masyumi itu sebuah organisasi keislaman yang didirikan ketika penjajah Jepang ada di Indonesia. Zaman dahulu itu ada Masyumi untuk menampung organisasi-organisasi seperti NU, Muhammadiyah menjadi satu. Nah, berawal dari situ Masyumi terus membuat sebuah organisasi kemahasiswaan yang bernama HMI. Nah, dari historis itu kenapa saya tidak menyebutkan. Untuk kami sendiri, Kesatuan Aksi Muslimin Mahasiswa Muslim Indonesia. Nah, itu cenderung agak kami itu kalau sepengetahuan saya ini organisasi kemahasiswaan yang cenderung agak ke kanan, mohon maaf ke kiri, karena ini sepengetahuan saya ya. Bukan dari yang lain. Jadi dapat
Ketika nanti ada yang tidak sepakat dengan saya, Iya. saya saja. Ini pokoknya sepengetahuan Anda saja langsung kita. Kalau kami itu sedikit lebih apa ya? Kalau dibilang ekstrim lah, karena ekstrim itu kami ini sebuah organisasi kemahasiswaan yang itu loh, yang ceweknya pakai cadar. Nah, Oh, yang gaya-gaya seperti itulah yang kami ini. Gaya-gaya Ya cukup seperti itulah. Intinya kalau kami itu tidak sesuai dengan kultur diri saya yang waktu kecil tadi. Ada tahlilan, ada manakipan dan yang lainnya itu nggak ada di kami. Untuk selanjutnya kenapa nggak IMM? Kalau IMM itu kan kepanjangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah itu kan udah dapat disimpulkan bahwa saya nggak akan cocok kalau di sini. Nah itulah alasan kenapa saya PMI. Saya juga santri, saya ikutnya PMI, gitu. Nggak ikut yang lain. Iya, iya. Ya selama jenengan ya Kang Rusak di PMI ini saya mainnya Mas atau Kang saja. Nah orang yang main. Men. Karena kan kita kan udah dari dulu. Gini men, gini. Nah itu lebih akrab lagi. Ya itu tadi ya. Iya. Kalau selama di PMI ya ini gini men ya. Selama di PMI Anda itu dapat diberikan jabatan. Kalau di PMI jabatan atau diberikan jabatan atau amanah? Oh kalau di PMI itu aman. Amanah ya. Ya aman, enggak jabatan. Kalau jabatan itu terkenal agak apa ya, lebih cenderung ketika kita menjabat itu mendapatkan sesuatu imbalan yang berupa materi. Kalau amanah itu kita ikhlas beramal seperti itu. Berarti Anda selama di PMI ini mendapat amanah apa saja? Kalau sudah mendapat amanah di PMI? Selama berproses di PMI saya itu diberikan amanah dulu membentuk satu kepengurusan di level paling, ya bukan paling rendah sih, di level kampus atau biasa di PMI disebut komisariat. Saya mendapatkan amanah untuk menakodai komisariat tersebut. Itu dulu waktu tahun 2017 kalau nggak salah, 17 kalau nggak 16. Terjun pertama kali PMI tahun berapa? 2015 saya ikut PMI. 2016 ya, 16 saya diberi amanah sebagai ketua komisariat, lanjut hingga 2017. Satu tahun lebih 2 bulan mungkin perkiraan itu. Kemudian saya setelah itu diminta untuk menjadi sekretaris cabang PMI dari tahun 2017 pertengahan hingga 2018 akhir. Kok ada apa? Kan ada periode Cabang-cabang atau itu? mas cabang itu ada kan pusat, ada cabang. ya ada. PMI itu berdiri di kalau di tataran kabupaten itu cabang, kalau nanti di Jawa Tengah level provinsi itu namanya koordinator cabang, kalau di pusat itu namanya PB, pengurus besar seperti itu. Setelah itu saya menjabat sebagai diberi amanah sebagai sekretaris dari tahun 2017 pertengahan sampai 2018 akhir masuk 2019. Saya diberi amanah lagi sebagai sekretaris cabang lagi. Berarti saya 2 periode. Akan tetapi ini bukan 2 periode cabang definitif. Yang pertama itu dulu cabang masih cabang persiapan sebutannya, karena memang belum sah. Ya sudah sah secara hukum, cuma dia masih belum definitif. Terus 2019 definitif saya ditunjuk lagi untuk menjadi sekretaris cabang sampai 2020 selesai saya setelah itu. Sekretaris cabang itu beda sama ketua umum. Misalnya ada ketua umum atau ya itu ya. Ya sama, ya beda. Kalau ketua kan kalau di struktur PMI itu ada ketua, terus sekretaris. Dulu sebutannya level cabang, koordinator cabang atau PB itu ketua umum. Akan tetapi setelah 2019 kata-kata ketua umum itu hanya untuk ketua yang ada di PB.
Nah, sekarang kalau tataran koordinator cabang atau di cabang itu sebutannya ketua. Ketua, terus ketua 1, ketua 2, ketua 3, sekretaris 1, 2, 3. Nah, dan saya diberi amanah menjadi sekretaris itu di bawahnya ketua seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini. Mati lagi. Iya. Santai saja, slow santai. Ini pokoknya ini. Monggo dijamin. Iya. Oh iya. Duh, ini dari barokah Bogor. dari Sunan Muria ini. Iya. Ini kalau tapenya dari mana? Enggak, tapenya itu produksi sendiri. Mau siapa? Oh, dia siap. Oke. Untuk ini saya sambil gini Kak. Oh, enggak santai apa-apa, saja. santai saja. Dari sekian lama Anda berproses mulai dari 2015 tadi ya, Iya. sampai di 2021 ini. Untuk itu, sekarang kan sudah menikah. Iya. Ya. Pertanyaan saya untuk sahabat-sahabat semuanya. Pertanyaan saya ini, dari skala atau tingkat profesional Anda untuk PMI ya, berapa kira-kira untuk Anda itu sangat setia sekali untuk ber-PMI sampai menikahin loh? Apakah masih sangat begitu apa ya? Kalau ada misalkan ada program apa masih ikut nggak? Oh, kalau komitmen ya? Komitmen? Ya masih 100% karena apa? Tanpa PMII saya juga mungkin nggak akan menikah dengan istri saya. Oh, Nah, berarti PMI itu sangat berjasa bagi saya. Seperti berarti itu. istri Anda dari PMI juga? Iya, dari PMI. Nah, ini kan ada kata-kata nih, perlu diketahui sahabat-sahabat bahwa nikahilah koprimu maka sempurnalah PMI. Nah, seperti itu. Itu kata-kata yang sering muncul di Kopri Iya. itu apa? Untuk sebutan kader-kader putri itu diberikan wadah yang Kopri. namanya Kopri, Korps PMII Putri. Oh. Nah, itu Kalau panggilan biasa ada sahabat-sahabati gitu. nah, ya, seperti itu sama Iya. dengan di Ansor. Sahabat-sahabati, kalau saya sahabat santri ya. Nah, Oke lah. Itu ya. Berarti kalau skala 1 sampai 10 berapa kira-kira? Masih 100% ya? Masih 10 ya? lebih dari 10 Lebih dari 10. kan 100%. 100,100. Yang ditanya kan 1 sampai 10 saja. Iya. Saya 100. Oke. Hebat sekali ya. Ya, kalau menurut saya kita sebagai santri muda atau mahasiswa bolehlah kita berorganisasi untuk berpengalaman karena bidang itu ya, misalkan kita di bidang apa saja, kita itu harus pandai nite apa? Saya tak pikir saya ya ditenanani loh, ditenanani kok. Ditelateni ya. Nah, Bidang iya. apa ya kita ditelateni misalkan di bidang. Yang di YouTube juga ditelan. Oh iya, Seperti saya itu. gitu ya. Ditelateni karena di kemudian hari ketika sudah menikah dan berumah tangga itu kita nggak tahu rezeki dari mana, itu nggak tahu. Pokoknya cara kata-kata sahabat santri gini, bidang apa sing mbok saiki sing mbok lakoni iku ditelateni. Mergo apa bakale syukur-syukur bidang sing mbok lakoni saiki dadi dalan. Oke, wah ini sok puitis ini, sok motivatoris banget ini. Kayak cak lontong. Kan saya bukan cak lontong, saya cak lonter. Oke, pertanyaan selanjutnya karena sudah hampir jam setengah 1. Baru setengah satu. Kalau di santri kan ini Iya. baru bangun, pasnya bangun untuk tahajud, mujahadah seperti itu. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya. Dari sekian lama mulai 2015 sampai 2021 ini yang masih komitmen sekali dengan PMII, apa yang didapat dari organisasi ini? Seperti yang saya jelaskan tadi Ini bahwa pertanyaan ini sangat sekali untuk memotivasi teman-teman mahasiswa dan mahasiswa. Ya. Apa yang didapat sih dari organisasi? untuk semuanya yang
sebagai santri dan juga sedang berkuliah, jangan ragu-ragu ikut PMI. Tapi perlu diingat, kalian ikut di PMI itu dapat apa? Jangan berharap Anda dapat apa-apa. Tapi gini, kalau saya ikut di PMI itu bukan mencari apa-apa. Saya di PMI dapat kenalan banyak. Kita itu kan diberikan tugas untuk bersosialisasi, atau kita itu nggak boleh sama orang itu bertengkar. Lebih baik kan kita berteman. Ketika nanti kita kesusahan di jalan, entah itu kebanan atau nggak punya korek lah contoh, itu gawat pinjam teman. Kalau kita kenal kan itu bahasa sederhana. Ketawa dulu. Maka dari itu, dari PMI kita itu dikenalkan banyak kenal dengan orang-orang di seluruh Indonesia. Ini bukan hanya di Kabupaten Rembang, tapi di seluruh Indonesia. Berarti gini ya, PMI itu kalau jenengan sendiri di pribadi ya, iya, pernah ya berkunjung kemana dalam PMI ini, program PMI ini kemana gitu? Kalau di program PMI ini bukannya sombong ya. Alhamdulillah saya itu pernah pol jauh. Dia berkesempatan dia ke Jakarta. Ke Jakarta diminta oleh senior. Kalau sebutan dari PMI itu kan senior. Kalau yang sudah sepuh diminta untuk sowan ke senior kami, yaitu yang sekarang menjabat sebagai Gus Menak atau Gus Yakub. Dulu saya juga pernah diminta datang ke Jakarta untuk sowan ke sana. Alhamdulillah saya diberi kesempatan ke sana dan bersowan langsung dengan beliau. Sebetulnya bukan hanya di Jakarta. Di Rembang pun sama, kita sering berkunjung ke Gus Yakub. Ketika Gus Yakub pulang, kita dikabari sini ngopi gitu, biasa. Dan inilah manfaat yang didapat ketika kalian ikut ber-PMI. Tapi jangan berharap kalian mendapatkan materi di PMI, salah ya. Tapi kalau kalian mendapat relasi, jaringan, kenalan, PMI lah yang tepat. Nah itu kata saya, jangan ragu-ragu ikut PMI. PMI menurut saya sudah tepat untuk kalangan santri yang sedang menjalani mahasiswa. Jangan yang lain. Iya, karena kebanyakan kita santri-santri dari kalangan ulama ya. Nah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini mungkin yang terakhir karena sudah malam ya. Jam 1:30. Kalau tadi sudah mencakup pesan sih, karena ada pertanyaan pesannya apa tadi ya, pesan. Untuk yang terakhir kalinya begini saja. Oke, Kang Rusak ya, men. Ya, siap men. Yang terakhir, ini pertanyaan yang terakhir ya. Pesan apa sih? Pesan yang sangat mungkin memotivasi atau yang sangat menyebut sekali dan kalau para mahasiswa dan para mahasiswa. Ya. Untuk yang pertama, untuk yang belum ikut PMI, jangan ragu ikut PMI, ikutlah PMI, karena kalian akan banyak mendapatkan pelajaran yang tidak kalian dapatkan di bangku manapun. Artinya di bangku perkuliahan, di bangku siswa atau SMA, kalian tidak akan dapat ketika tidak ikut di PMI. Yang kedua, untuk yang sudah berproses di PMI, ingat-ingat ini pesan saya. Ingat. Jangan mencari kehidupan di PMI, tapi hidupilah PMI. Sangat motivasi sekali. Alhamdulillah. Ya, mungkin untuk para sahabat ya, khususnya sahabat-sahabat santri yang mulai mempunyai jiwa-jiwa muda, berjuang itu nggak perlu untuk
Perjuangan boleh di mana saja lah. Ya, Berjuang boleh di mana saja. Kalau kita masih di SMA mungkin kita di OSIS, berjuang di OSIS, di OSIS. Kalau di organisasi mahasiswa, kalau di siswa kita juga ada wadahnya untuk siswa-siswa yang dari naungan NU, yaitu IPNU. Ikutlah IPNU dulu Iya, kalau IPNU. di SMA. Ibnu itu bukan Kang Ibnu itu. Oh, bukan, salah. Oh iya. Kalau Ibnu itu artinya anak lanang. Iya, IPNU. Ibnu Said anak lanangnya Pak Said. Kalau IPNU Ikatan Ikatan Pelajar Nahdlatul. Nah, untuk ulama. Ya. Iya, kalau di tingkatan Setelah nanti SMA masuk kuliah, ikutlah PMI, sama-sama dari NU. Seperti itu. Oke. Terima kasih pertama untuk Kang Dosak. Ya, Terima kasih sama-sama men. untuk pengalamannya malam ini dan Ya. untuk motivasinya untuk sahabat santri semua. Jangan bosan di sini. Oke, siap. Oh iya, saya kapan-kapan akan membuat podcast lagi dengan tema berbeda dengan Kang Dosak. Ya, siap. Tunggu aja. Oke, terima kasih untuk malam ini. Semoga jagong saya dengan Kang Dosak walaupun dibarengi dengan guyon guyon tak jelas, semoga bermanfaat saja. Karena pernah saya katakan di podcast pertama, yaitu saya ketika bertemu orang itu ingin jargon tak jelas tapi bermanfaat. Oke, cukup sekian dari saya dan Kang Dosak. Mohon maaf lah apabila ada kekeliruan dalam omongan kata-kata kita berdua dan tingkah laku kita yang tidak srek di hati panjenengan sedulur sahabat santri. Oke. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, Ya, like, dan subscribe. share. Oke kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.